Hai guys, gimana rasanya di rumah aja selama masa physical distancing ini? Udah mulai bosan? Atau malah jangan-jangan ada yang udah mulai ngerasa kesepian nih, karena kegiatan sosialisasi jadi terbatas selama masa pandemi. Emang sih, di masa-masa jaga jarak kayak gini, komunikasi jadi terbatas cuma video call atau cuma chat doang. Nggak ada lagi yang namanya nongkrong atau sekedar kumpul-kumpul di rumah temen. Walaupun kadang masih interaksi, tapi tetap aja kan rasanya ada yang kurang. Dan ya rasanya jadi sepi aja. Kalau lo ngerasa itu semua, lo ada di video yang tepat, karena di episode kali ini, 1% akan ngebahas soal kesepian, terutama di masa-masa physical distancing ini. Di video ini, gue juga akan share sedikit mengenai kesepian dan kenapa orang bisa kesepian. Terakhir, gue juga akan share gimana cara mengatasi rasa kesepian yang kita alami, terutama di masa-masa kayak gini. Oke? Tonton video sampai habis, biar lo bisa menemukan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Perasaan sepi di masa-masa physical distancing ini wajar banget malah. Tapi sebelum kita kesana, gue mau bahas dulu apa itu kesepian. Well, sebelumnya kita udah pernah bikin video yang ngebahas kesepian secara umum. Tapi karena ini adalah masa di mana banyak orang yang punya resiko untuk mendadak kesepian, jadi gue akan bahas lagi soal hal ini. Kesepian bisa diartikan sebagai sebuah distress atau sebuah stres yang negatif yang lo rasakan karena kurangnya interaksi sosial. Bisa jadi karena kuantitas, tapi biasanya sih karena kualitas. Dan ini adalah efek samping dari physical distancing. Kebanyakan orang biasanya tuh ngerasa kesepian karena interaksinya kurang kualitas. Padahal kualitasnya ada. Nah sekarang, udah kualitasnya kurang, kuantitasnya juga kurang. Jadi gue yakin banyak banget lu di luar sana yang tiba-tiba ngerasa kesepian. Karena kebutuhan lu buat ngobrol, berbagi pikiran, bercanda dengan orang lain tuh gak terpenuhi. Termasuk gue sendiri. Kita sendiri, anak-anak 1% juga pada mengalami ini kok. Karena yang tadinya kita bisa kumpul bareng setiap hari, sekarang kita jadi kalau mau ngomong apa-apa pakai Skype, pakai video call, pakai voice call doang gitu. Jadi bisa jadi kebutuhan ini memang tidak terpenuhi. Karena lu gak punya orang yang bisa diajak buat melakukan itu semua. Di sisi lain, walaupun lu video callan, ngobrol di telepon, sambil bercanda, lu tetap bisa merasa kesepian. Kalau gini kasusnya, ini karena lo mempersepsikan interaksi dengan teman-teman lo tidak berkualitas. Salah satunya adalah karena tidak bertemu secara langsung. Oke, sekarang kita bahas teori dikit. Kenapa sih orang harus merasakan kesepian? Jadi gini, ada dua hal dasar yang lo harus pahami mengenai manusia dan makhluk hidup pada umumnya. Yang pertama, evolusi yang terjadi selama jutaan tahun di bumi ini bikin masing-masing spesies, termasuk manusia, memiliki mekanisme-mekanisme untuk menyadari adanya bahaya pada dirinya. Contohnya gini, kalau lo lagi lapar, perut lo tuh akan keroncongan. Nah, keroncongan itu adalah mekanisme dari badan lo buat ngasih tahu bahwa lo tuh butuh makan. Atau misalkan kalau misalkan lo lagi ada di tempat yang kemungkinan berbahaya, maka bulu kuduk lo akan berdiri. Itu adalah mekanisme buat ngasih tahu lo ada di tempat yang lagi dalam bahaya. Bayangin kalau manusia pas lapar perutnya nggak keroncongan. Kemungkinan besar dia bisa lupa makan terus sampai dia mati kelaparan. Nah, jadi mekanisme-mekanisme seperti ini itu sadar nggak sadar tubuh kita punya untuk mengingatkan bahwa ada hal yang kita kekurangan nih. Kayak tadi lu lapar, ya udah, lu tuh sebetulnya lu kekurangan makan. Yang kedua, manusia secara alami punya kecenderungan untuk hidup berkelompok. Kenapa? Karena at some point nih, di zaman manusia purba dulu, manusia tuh belajar bahwa hidup berkelompok lebih menguntungkan dibandingkan hidup sendiri. Hidup berkelompok membuat manusia lebih aman dari serangan predator dan lebih efisien dalam mencari makanan. Jadi, interaksi sosial adalah kebutuhan dasar manusia. Dan kalau diibaratkan bahwa interaksi sosial tuh kayak makan, maka perasaan kesepian adalah usaha dari tubuh dan otak lo buat ngasih tahu kita tuh lapar. Lapar akan interaksi sosial. Sama kayak pas kita nggak makan, kita lapar akan makanan, perutnya keroncongan. Nah, jadi sinyal-sinyal lapar akan interaksi sosial ini, itu ngasih tahu kita bahwa, guys, lu butuh banget buat interaksi sosial. Nah, apa sih akibatnya kalau sinyal lapar akan interaksi sosial ini diabaikan? Terus ya udah aja gitu, kita bertahan dalam keadaan tanpa interaksi berarti dengan manusia lain. Penelitian sudah menemukan bahwa kesepian bisa berdampak terhadap kesehatan mental, seperti depresi, juga pada kesehatan fisik, seperti stroke, penyakit jantung, dan menurunkan sistem imun. Tentu saja ini bahaya banget, mengingat di masa pandemik seperti ini, kita butuh sistem imun kita dalam keadaan oke. Masalahnya, di masa physical distancing ini, mau nggak mau, kita harus mengabaikan sinyal-sinyal ini dari tubuh. Karena kenapa? Karena kita harus jaga jarak sama orang lain. Padahal, James Cowan, seorang ahli saraf dari Universitas Virginia bilang bahwa manusia membutuhkan kehadiran fisik manusia lain lebih dibandingkan kehadiran virtual. Kehadiran fisik bisa lebih berpengaruh untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan kecemasan karena otak kita bisa lebih cepat memproses. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 menemukan
bahwa partisipan penelitian yang hanya berinteraksi lewat email atau telepon lebih beresiko terkena depresi dibandingkan partisipan yang bertemu face-to-face. American Psychological Association melalui webnya juga bilang bahwa physical distancing, termasuk di dalamnya libur dari pekerjaan, dan berkurangnya aktivitas yang biasa kita lakukan, beresiko menurunkan mood, depresi, dan merasa kesepian. Nah, jadi ingat, yang namanya social distancing itu kan gak cuma kejadian sekarang ya. Misalkan lu cuti seminggu, 2 minggu gitu, lu gak ketemu teman-teman lo. Sadar nggak sadar, ketika lo kehilangan rutinitas lo, biasanya tuh mood lo mulai turun. Lo ada resiko tiba-tiba lo ngerasa, aduh gue kangen kerja lagi nih, segala macam. Nah sekarang lo dipaksa buat lakukan itu selama berminggu-minggu. Jadi suka nggak suka, saat ini kita tuh rentan banget sama hal-hal kayak gini. Ada kecenderungan bisa jadi depresi dan kita ngerasa kesepian. Jadi ada baiknya lo aware kalau kondisi physical distancing ini memang rentan untuk menimbulkan rasa kesepian, baik untuk diri lo maupun untuk orang lain. Tapi ya gimana, kita kan diminta buat stay di rumah aja dan jaga jarak. Nah, karena itu belakangan orang-orang mulai coba ganti termnya dari tadinya social distancing sekarang jadi physical distancing. Kenapa? Karena kita mulai sadar bahwa lu tuh nggak bisa menjaga diri secara sosial. Kehidupan sosial tuh wajib. Yang kita batasi adalah interaksi secara fisik, secara jarak. Tapi kehidupan sosial kita tidak bisa kita hapus. Kenapa? Karena itu sudah bagian daripada naturnya manusia, yaitu makhluk sosial. Gina Andiajati, seorang psikiater dari FKUI RSCM, mengatakan bahwa walaupun kita sedang berada dalam physical distancing, komunikasi kita dengan orang lain harus terus berjalan normal. Disinilah teknologi seperti media sosial dan chat mengambil peran. Komunikasi lewat teknologi ini bisa menjadi pengganti interaksi face-to-face yang sedang dibatasi. Ya memang sih nggak optimal, tapi daripada nggak ada kan, video call dengan teman atau kolega bisa jadi pengganti interaksi yang paling dekat dengan komunikasi face-to-face. Dan gue nggak tahu ya kalau lo, tapi kalau gue, video call tuh ngaruh banget, beda banget sama teleponan, apalagi sama chat. Kenapa? Karena gue tuh bisa langsung lihat ekspresi orang gitu. Gue bisa lihat mimiknya dia, gue bisa dengar suaranya, gue bisa tahu apa yang dia maksudkan di luar daripada cuma kata-katanya doang. Beda sama chat. Dan menurut penelitian itu tuh lebih inline dengan apa yang kita punya di otak kita. Karena kita selama ini terbiasa berkomunikasi itu coba tidak dengan tulisan, tapi sebagian besar komunikasi kita itu justru dengan kata-kata dan hal-hal nonverbal. Dan paling nggak, video call lebih bisa ngasih ini dibandingkan teleponan ataupun chat. Sebenarnya sebelum wabah COVID-19 menyerang dan kita berinteraksi sosial seperti biasa pun, fenomena kesepian ini sudah jadi hal umum. Eksperimen tentang kesepian ini dilakukan oleh BBC dan menghasilkan data bahwa orang-orang muda berusia 16-24 tahun itu 40%-nya mengalami kesepian. Fenomena kesepian ini ya tadinya ya sudah bisa dibilang umum gitu, 40% itu banyak banget by the way. Apalagi sekarang dengan pandemi gini, gua rasa bisa lebih tinggi lagi karena makin banyak orang yang berisiko pada kesepian. Nah, ada beberapa penyebab. Gue sebutin secara singkat aja ya, karena kita udah pernah bahas juga sebelumnya. Penyebab pertama yang jelas adalah karena kurangnya interaksi sosial. Seperti yang tadi kita bahas, bahwa yang namanya kesepian itu datangnya dari rasa lapar akan interaksi sosial. Dan interaksi sosial adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, interaksi sosial lo mungkin secara kuantitas cukup, tapi secara kualitas kurang. Makanya perasaan akan kekurangan interaksi sosial yang intimate dan juga berkualitas ini, itu juga bisa menyebabkan lo merasa kesepian. Yang ketiga, yang juga bisa bikin lo kesepian adalah ketika lo memiliki self-esteem atau harga diri yang rendah dan kecemasan sosial. Sebuah penelitian yang melibatkan mahasiswa memberikan penjelasan kalau ternyata harga diri yang rendah itu menyebabkan naiknya tingkat kecemasan dalam konteks sosial. Jadi kayak ketika lo mau bergaul gitu ya, ketika lo mau bersosialisasi, cemas aja gitu, kayak nggak pede, nggak pengen ngobrol sama orang. Dan of course, ketika ini kejadian, lo akan batasi diri lo untuk tidak banyak bersosialisasi sama orang. Dan seperti tadi sudah kita bahas, ketika lo kurang bersosialisasi, maka yang ada adalah lo akan merasa kesepian. Nah, itu tadi adalah beberapa alasan dasar kenapa lo bisa kesepian. Dan tadi gue juga udah sampaikan bahwa di masa-masa physical distancing kayak gini, baik lo maupun orang sekitar lo rentan banget mengalami kesepian. Terus gimana dong cara mengatasinya? Kan tetap harus jaga jarak nih, tapi kita juga tetap harus berinteraksi sosial. Nah, jadi ini adalah cara mengatasi kesepian sambil tetap mempraktekkan physical distancing. Cara pertama yang harus lakukan adalah lo harus menerima perasaan kesepian yang sedang lo alami. Nggak boleh denial ya. Jadi kesepian ya udah lo sadar dulu bahwa lo lagi kesepian. Di awal video gue udah share kalau ini adalah memang sesuatu yang alami. Sesuatu yang merupakan bagian dari tubuh lo sendiri buat ngasih tahu bahwa lo butuh berinteraksi. Jadi lo nggak perlu terlalu shock dengan perasaan kesepian. Ini alami karena interaksi sosial lo memang sedang dibatasi. Jadi wajar, oke? Nggak usah panik, nggak usah ngerasa denial bahwa lo tuh enggak, gue introvert, gue enjoy banget kesepian kayak gini. No, se-introvert apapun lo butuh interaksi sosial dan ini lo lagi dibatasin banget. Oke, terimalah kalau lagi kesepian. Yang kedua, cari orang yang bisa lo hubungin lewat chat atau telepon.
Di masa physical distancing gini, jangan ragu buat menyapa orang lain saat lo merasa sepi. Jangan menunggu buat disapa, tindakan proaktif bisa menolong diri lo sendiri atau orang lain. Kalaupun lo lagi baik-baik aja, coba ingat ada nggak temen lo yang tinggal sendiri di kos atau rentan merasa kesepian. Kalau ada, ya sapa aja gitu, sekedar hai, apa kabar? Lo masih sehat-sehat aja kan? Itu cukup kok. Maksudnya, memang sih ini terdengar kayak dangkal dan basa-basi banget. Cuman masa dimana orang lagi benar-benar terbatasi kayak sekarang, interaksi yang dangkal dan terkesan basa-basi, itu jauh lebih baik dibandingkan tidak ada interaksi sama sekali. Yang ketiga, mulailah cari hobi yang bisa mendistraksi di masa-masa lo sedang tidak bisa berinteraksi dengan orang lain ini. Ada banyak banget hal yang bisa lo lakuin di rumah. Kalau biasanya sehari-hari lo mesti tiap hari spend waktu buat macet-macetan ketika pagi dan sore hari, sekarang waktu itu tidak lagi lo pakai. Jadi coba deh lo manfaatkan waktu ini untuk hal-hal yang produktif di rumah lo sendiri. Cobain aja, cobain hal baru lah, cobain apa, cobain masak, cobain berkebun, cobain yoga gitu. Apa aja bisa lo coba asalkan positif. Dan kalau misalkan lo pingin kasih bumbu interaksi sosial, actually lo bisa banget mencoba hobi ini bareng sama komunitas ataupun sama teman secara virtual. Contoh apa? Contohnya lo baru belajar masak gitu ya. Ya udah lo bisa install aplikasi yang berbagi resep. Jadi lo cobain resep orang gitu kan. Oh kalau berhasil lo posting fotonya, lihat komentar orang. Paling nggak itu ngasih sebuah interaksi. Seminimalis apapun itu, lo butuh interaksi dan itu bisa ngasih. Oke? Yang terakhir, lo bisa coba melakukan hal-hal yang biasanya juga lo lakukan bareng-bareng sama orang terdekat lo secara langsung, tapi ya udah cobain pakai video call deh. Kenapa? Ya karena nggak bisa ketemu gitu kan. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang meningkatkan bonding dan menciptakan kedekatan emosional walaupun nggak bisa ketemu langsung. Contoh nih, yang sering banget gue lakukan adalah gue tuh dulu sering suka banget nonton Netflix sama pasangan gue atau sama siapa gitu ya. Sekarang dengan masa-masa kayak gini gue nggak bisa ketemu, yang gue lakukan adalah kita nonton di rumah masing-masing, tapi ya sambil teleponan aja gitu. Jadi kalau misalkan ada adegan seru, paling nggak ya gue bisa teriak, oh gila seru banget barusan. Ini kenapa dia begini ya? Ya memang sih tidak seseru ketika memang kita nonton bareng di TV yang sama. Cuman ya mau gimana, lagi nggak bisa kan? Jadi ya paling nggak kayak gitu dulu aja. Ingat, kehadiran manusia lain masih kita butuhkan. Walaupun ya adanya virtual, ya sudahlah, dimanfaatkan aja. Physical distancing dalam rangka menghambat wabah memang pada akhirnya akan menyebabkan wabah baru berupa kesepian. Maka ada baiknya kita juga saling bahu-membahu mengatasi potensi wabah kesepian ini. Mulai biasakan reach out alias proaktif menghubungi orang lain. Virtual juga nggak apa-apa. Emang bener bahwa sebelum-sebelumnya 1%, dan termasuk gue sendiri juga encourage banget kalau bisa ketemu orang ya ketemu, ngobrol ya ngobrol gitu. Cuman di masa-masa kayak gini, ya mau gimana lagi, itu lagi tidak memungkinkan. Dan kalau misalkan lo tidak melakukan usaha apapun, bisa jadi bahaya. Kenapa? Karena kalau lo di masa-masa yang tidak lagi di lockdown aja lo bisa ngerasa kesepian, apalagi sekarang. Ini kita nggak tahu berapa lama. Ada yang bilang mungkin cuma 1 bulan, ada yang bilang 2 bulan, 3 bulan. Yang kita takutin adalah mungkin lo nggak kena virus, tapi lo kena penyakit-penyakit lain yang lahir dari rasa kesepian akibat lockdown ini kalau lo tidak mengusahakannya. Bisa jadi dalam 3 bulan, lo nggak kena corona sih, lo sehat-sehat aja. Tapi ternyata lo depresi. Dan depresi kan kalau udah kena tuh susah hilangnya, perlu usaha luar biasa besar. Jadi mendingan dicegah. Kesepian-kesepian gini dicegah. Meskipun cuma bisa komunikasi virtual, coba lakukan. By the way, kalau rasa kesepian yang lo alami sudah dirasakan sangat mengganggu, dan lo juga bingung harus ngapain, lo bisa kok konsultasi dengan para mentor terlatih dari 1%. Mentor-mentor berpengalaman kita cuman 1 klik away dari link yang udah gue taruh di deskripsi. Oh, by the way, di tanggal 25 April nanti, kita akan ada kelas online yang judulnya adalah mengatasi rasa kesepian dan pikiran yang berlebih selama di rumah aja. Catat infonya ya, tanggal 25 April jam 1 siang waktu Indonesia Barat di Facebook Livestream 1%. Pembicara adalah gue sendiri, Rizky dari 1%. Untuk biaya, lu bisa langsung cek di description box dan comment section, atau lu juga bisa cek di Instagram @1%official. Kenapa lo harus ikut kelas ini? Karena kelas ini bisa banget buat ngebantu lo meningkatkan pemahaman lo terkait gejala saat lo mulai merasakan kesepian. Kelas ini juga bakal ngasih tahu tips untuk mengatasi rasa kesepian selama lo harus di rumah aja, baik buat lo sendiri ataupun buat orang-orang terdekat lo. Plus, lo bakal bisa dapetin diskon Mentoring Super Plus sebesar 30%. Sekian dari gue kembali mau mengingatkan bahwa ini adalah masa-masa di mana lo harus usahain banget interaksi sosial. Jadi jangan sampai lo nggak kena virus, tapi lo kena kesepian yang mendalam, yang ujung-ujungnya juga bikin hidup lo jadi nggak enak ke depannya. Oke, sekian dulu dari gue Rizky dari 1%. Yuk, ngobrol yuk.